Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Dimuliakan Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Itq, kitab tentang pembebasan budak ya. Kita waktu itu baru sampai poin ketiga. Yang pertama yang disebutkan poin atau permasalahan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, yang pertama, afdhalur riqabi anfasuha, pembebasan budak yang paling baik, yang paling utama, yaitu pembebasan budak yang paling berharga. Kalau seorang memiliki budak banyak, yang satu harganya murah, atau harganya mahal, maka yang paling baik membebaskan budak yang mahal, yang harganya paling mahal. Nah, itu yang paling baik. Sama seperti sedekah, Bapak. Sedekah yang kecil dengan besar, lebih besar mana ininya, utamanya? Yang besar. Makin besar sedekah yang kita keluarkan, maka makin besar pahalanya. Maka begitu pula budak. Orang ketika membebaskan budak seakan-akan bersedekah. Maka kalau misalkan budaknya murah, tentu ya sedekah, dan sedekahnya sedikit kan. Tapi kalau misalkan membebaskan budak yang mahal, berarti seakan-akan dia sudah menyedekahkan sesuatu yang mahal. Dan itu pahalanya tentu saja lebih banyak dibandingkan membebaskan budak yang harganya murah. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wa yajuzul 'itq bi syaratil khidmati wa nahwiha, boleh membebaskan budak dengan syarat memberikan pelayanan dan semacamnya. Maksudnya apa? Saya bebaskan kamu, saya merdekakan kamu dengan syarat kamu harus melayani misalkan saya selama saya hidup, atau kamu harus melayani saudara saya selama dia hidup. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Ya, dalilnya sudah kita bahas, yaitu seorang sahabat Safinah bin Abdurrahman. Dia tadinya budak, lalu dimerdekakan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Salamah ketika memerdekakan Safinah ini memberikan syarat, Safinah harus melayani Nabi selama Nabi hidup. Artinya ya, saya bebaskan kamu, saya merdekakan kamu dengan syarat setelah merdeka kamu harus melayani Nabi sampai beliau meninggal. Nanti kalau sudah meninggal sudah selesai, kamu tidak ada kewajiban apapun. Jelas Bapak ya? Yang seperti ini diperbolehkan ya, tidak terlarang. Ya, seandainya tidak ada contohnya dari istri Nabi atau dari sahabat Nabi, tentu kita akan berpendapat tidak boleh ya, karena nambah-nambah syarat. Yang namanya pembebasan, bebaskan saja, kenapa harus bersyarat? Tapi karena ada contohnya dari istri Nabi, maka yang demikian diperbolehkan. Dan tentu saja ketika istri Nabi atau sahabat Nabi melakukan sesuatu, ada dua kemungkinan: Nabi mengetahuinya, dan ada kemungkinan Nabi tidak mengetahuinya. Kalau Nabi mengetahuinya, boleh nggak berarti? Boleh. Tapi kalau Nabi tidak mengetahuinya, Allah mengetahuinya. Artinya kalau sahabat, ya apalagi istri Nabi ini, kalau istri Nabi salah, Nabi tidak tahu, Allah tahu. Pasti Allah akan beritahukan Nabi bahwasanya istrimu, wahai Rasul, begini-begini. Langsung ditegur. Ya Bapak ya, ini menunjukkan boleh membebaskan budak, memerdekakan budak dengan memberikan syarat tertentu, syarat seperti memberikan pelayanan dan semacamnya. Ini yang kedua. Lalu yang berikutnya, waman malaka rahimahu 'utiqa alaihi,
siapa yang memiliki budak yang masih memiliki hubungan rahim, hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, maka dia harus diperdekakan, maka dia otomatis merdeka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, hadis dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man malaka dza rahimin mahramin fahuwa hurrun." Siapa yang memiliki seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga mahram, maka dia merdeka. Dalam riwayat lain disebutkan atik, bebas. Jadi kalau misalkan seorang budak dibeli oleh seseorang dan ternyata seorang yang beli ini masih memiliki hubungan keluarga, hubungan kerabat, maka setelah dibeli itu otomatis budak ini merdeka. Ya contohnya apa? Misalkan yang dibeli adalah abang kandungnya, atau misalkan yang dibeli misalkan ibunya, mungkin aja kan? Karena mungkin aja orang dulunya budak semua, ibu, bapak, anak, lalu yang salah satunya dimerdekakan, jadi merdeka, sisanya masih budak. Nah misalkan yang dimerdekakan ini Allah berikan rezeki, setelah dia merdeka dia kerja, akhirnya punya uang. Nah setelah punya uang dia beli apa? Ayahnya atau ibunya. Nah setelah dibeli langsung merdeka. Ya ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas apa ya? Dan ini pendapat yang benar. Walaupun ada sebagian ulama enggak, tetap harus syaratkan dimerdekakan. Sekedar beli belum cukup. Artinya katanya sebagian ulama, kalau masalah Ibnu Hazm, habis ini Ibnu Hazm kalau tidak salah ya. Jadi katanya kalau misalkan sekedar beli saja belum merdeka, sampai orang yang beli ini menyatakan kamu saya merdekakan. Ada sebagian ulama demikian, tapi pendapat yang kuat enggak. Semata-mata beli sudah merdeka, tidak perlu diucapkan kamu merdeka atau saya merdekakan Anda. Setelah dibeli, kalau memang itu masih mahram, masih memiliki keluarga, maka dia merdeka. Jelas Bapak ya? Dan juga berdasarkan pendapat mayoritas ulama, yang merdeka ini pokoknya siapapun yang memiliki hubungan keluarga, mau ibu, ayah, abang, adik, misalkan paman, bibi, kalau memang masih ada hubungan ini keluarga, dibeli otomatis merdeka. Jelas ya semuanya. Ya walaupun di sini Imam Asy-Syafi'i dan sebagian ulama menyatakan yang otomatis merdeka ini bukan hanya katanya anak, ayah dan ibu. Anak, ayah dan ibu. Kalau menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama. Artinya kalau selainnya enggak. Misalkan begini. Kan tadi kalau kata Imam Syafi'i ayah, anak, dan ibu. Anak, ayah, ibu, anak. Gitu. Ayah, ibu, anak. Misalkan seorang membeli budak dan budaknya itu ternyata ayahnya, maka otomatis merdeka. Atau dia beli sama budak ternyata budaknya itu ibunya, otomatis merdeka. Dan dia membeli misalkan budak ternyata budak itu anaknya, merdeka. Tapi kalau abangnya, pamannya, tidak merdeka katanya menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi menurut pendapat mayoritas ulama, kebanyakan para ulama, kalau yang dibeli ini punya hubungan keluarga, maka otomatis merdeka. Bukan cuma ayah, ibu, dan anak. Jadi berlaku untuk siapa? Paman, bibi, sepupu, dan semacamnya. Jelas Bapak ya? Ya ini ilmu aja, walaupun bisa jadi ya belum kita praktekkan. Tapi kita tidak tahu masa depan kan? Sekali lagi tidak tahu masa depan. Bisa jadi yang kita pelajari sekarang tidak kita praktekkan sekarang, ternyata dipraktekkan misalkan 5 tahun lagi. Mungkin tidak. Kita tidak tahu masa depan. Apa 10 tahun lagi? Ketika kita menyangka, oh, saya sudah belajar tentang bab memerdekakan budak. Kapan saya mempraktekkan? Kita nggak tahu. Ternyata 10 tahun lagi terjadilah perang misalkan antara kaum muslimin dengan kafir, sehingga akhirnya ada orang kafir yang jadi apa? Jadi budak. Nah ini berlaku. Jadi bisa dipraktekkan masalah apa pembebasan budak tadi ya. Nah itu ya, itu tentang 3 poin yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita masuk poin yang keempat. Poin 4 juga sudah masalah.
Atau Imam Syaukani, wa man mathala bi mamlukihi fa alaihi an yu'tiqahu wa illa a'taqahu al-imam awil hakim. Siapa yang mencincang budaknya, mencincang artinya memutilasi lah gitu, maka dia harus memerdekakannya. Memerdekakan siapa? Budaknya. Kalau tidak, maka penguasa atau hakimlah yang memerdekakannya. Siapa yang mencincang budaknya, maka dia harus memerdekakannya. Dan jika tidak dimerdekakan, maka hakim dan imam, penguasa lain akan memerdekakannya. Ini kasusnya kalau misalkan seorang majikan memotong anggota tubuh budaknya. Apa dalilnya orang yang melakukan demikian harus memerdekakan budaknya? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya hadis dalam Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man latama mamlukahu adharahu fakaffaratu an yu'tiqahu. Siapa yang menampar budaknya atau memukulnya, maka dendanya harus memerdekakannya, membebaskannya. Ini mukul, nampar atau mukul. Dendanya, kafaratnya memerdekakannya. Nah, Bapak-bapak, tadi yang disebutkan Imam Syaukani, siapa yang mencincang, kan? Ya nggak? Mencincang budaknya, maka harus memerdekakannya. Tapi dalam hadis yang disebutkan nampar. Bagaimana nih? Siapa yang menampar atau mukul, berarti harus memerdekakannya. Tidak disebutkan dalam hadis siapa yang mencincang budaknya. Jadi gimana nih? Kalau yang mencincang dimerdekakan tidak? Lebih parah ya? Iya iyalah. Artinya kalau mukul saja harus dimerdekakan, apalagi kalau sampai cincang ya. Lah sama ya. Jadi ini qiyasul aula istilahnya. Dan sebenarnya bukan qiyasul aula, karena disebutkan di sini ada hadisnya sebenarnya. Bukan cuma mukul, bahkan memotong, sebutkan dalam hadis. Jadi di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Jadi ada dalam hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Jadi ketika itu ada seorang budak laki-laki dipotong kemaluannya oleh majikannya. Bayangkan, ini ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa penyebabnya kalau sampai kayak gitu? Kira-kira apa? Kok sampai begitu sadisnya? Hah? Kesalahan. Iya betul, kesalahan. Kira-kira kesalahan apa kok sampai itunya itu kan? Hah? Sebenarnya nggak sampai zina. Jadi penyebabnya cemburu. Nah itu apa? Hati-hati, cemburu ini bisa bikin orang gelap mata. Apa penyebabnya? Jadi budaknya ini, budak laki-lakinya, mencium budak perempuan majikannya. Jadi majikannya punya budak perempuan. Tiba-tiba yang budak laki-laki ini mencium budak perempuannya. Maka cemburulah majikannya. Lah sampai ini bukan suami istri. Budak antara dua budak ini bukan suami istri, bukan. Nggak punya hubungan apa-apa. Yang ini budak mungkin dibeli, misalkan yang dibeli budak laki-laki dulu, setelah itu nggak berapa lama dibeli budak perempuan. Dua. Nah, tiba-tiba si budak laki-laki ini mencium budak perempuan tersebut. Dan rupanya majikannya cemburu. Langsung diseret, dipotong itunya. Parah nggak? Bahaya sekali kan? Dipotong itunya sampai akhirnya Nabi SAW, berita ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun berkata, alayya birrajul, bawa orang itu ke sini. Artinya Nabi ingin apa? Ngasih ini pelajaran untuk dia, hukuman ya. Falam yakdir alai, tapi tidak bisa. Nabi tidak mampu atau tidak bisa melakukannya. Karena apa? Keburu kabur. Majikannya kabur, nggak bisa ditangkap. Ya. Akhirnya karena si majikannya udah kabur, Nabi nggak bisa nangkap ini. Kan para sahabat diminta untuk bawa orang itu, tapi orang itu udah kabur, nggak bisa ditangkap.
Maka Nabi SAW pun berkata kepada si budak, idhab fantahur, pergilah kau karena semuanya kau sudah merdeka. Nah ini Bapak ya. Jadi kalau ada seorang majikan tadi kalau dalam hadis pertama nampar atau mukul, maka dia budaknya jadi merdeka. Apalagi kalau sampai mencincang anggota badan budaknya. Oh, ini lebih pantas lagi untuk dimerdekakan ya. Jadi Bapak sekali lagi, budak itu adalah sama seperti kita, sama-sama saudara kita. Tidak boleh diperlakukan secara zalim, secara aniaya, biadab, nggak boleh. Jadi budak itu bukan seperti hewan. Saya menanya, kalau hewan boleh nggak begitu? Hewan dipukul, plak. Nggak boleh juga kan? Hewan aja nggak boleh disakiti kan? Apalagi budak. Nah itu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang seperti itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti kalau tidak diselesaikan di dunia. Makanya di sini juga Imam Asy-Syaukani menyebutkan hadis lain. Hadis dalam Sahih Muslim juga dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, Uqbah bin Amr. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri. Jadi suatu hari, dia menyebutkan sendiri kisahnya. Qultu adribu ghulaman bis-sawt, fasami'tu sawfan min khalfi. Aku pernah memukul budakku dengan cemeti. Jadi, ini sahabat Nabi nih. Aku pernah memukul budakku dengan cemeti, lalu aku mendengar suara di belakangku. Ada suara ketika lagi mukul budaknya itu ada suara. Di sini nggak disebutkan oleh Mas Syaukani, hadisnya menyebutkan i'lam Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud. Tapi Abu Mas'ud ini karena saking emosinya dia nggak perhatian siapa yang ngomong di belakang. Nah ketika nengok barulah tahu ternyata yang di belakang adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun langsung berkata, Innallaha aqdaru minka ala hadzal gulam. Sesungguhnya Allah lebih mampu atas dirimu daripada dirimu atas budak ini. Artinya Allah mampu menyiksamu lebih daripada siksaanmu kepada budakmu. Inilah tuh. Artinya nggak boleh seorang menyiksa budaknya. Allah lebih mampu lagi untuk menyiksa si majikannya. Kalau memang dia menyiksa budaknya. Akhirnya setelah kayak gitu Nabi mengingatkan, sesungguhnya Allah lebih mampu daripada dirimu terkait dengan budak ini. Akhirnya Ya Rasulullah, huwa hurrun li wajhillah. Ya wahai Rasulullah, dia merdeka karena aku mengharapkan wajah Allah. Jadi dia merasa bersalah. Ya Rasulullah, dia merdeka lah. Dimerdekakan. Maka kata Rasulullah laulam taf'al lalatahakkan nar aw lamassatkan nar. Aw lamassatkan nar. Seandainya engkau tidak melakukan itu, melakukan itu maksudnya? Memerdekakannya. Seandainya engkau tidak melakukan itu, niscaya engkau akan disambar atau disentuh oleh api neraka. Itu. Artinya walaupun budak bukan berarti bisa diperlakukan seenaknya. Nah itu ya. Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya walaupun budak tetap dia manusia, nggak boleh diperlakukan semena-mena gitu ya. Nah itu ya. Jadi kata Imam Syaukani, siapa yang mencincang budaknya, maka orang yang mencincang ini harus memerdekakan budaknya. Dan kalau dia tidak mau, maka yang memerdekakan adalah siapa? Penguasa atau hakim. Contohnya dalam hadis yang sudah kita baca tadi, hadis dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi ketika kisah tadi budak yang memotong itunya majikan yang memotong kemaluan budaknya, dan setelah orang itu mau ditangkap, ternyata dia lari. Maka Nabi pun berkata pada si budak pergilah engkau sudah merdeka. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan ada kasus majikan melakukan itu kepada budak, maka kalau si majikan ini nggak mau bertanggung jawab, berarti imam penguasa langsung turun tangan, langsung memerdekakan budak. Baik si majikan ini suka maupun tidak, dipaksa untuk memerdekakan sebagai bentuk hukuman terhadap si majikan itu. Jadi nggak bisa semena-mena seorang menyakiti orang tanpa alasan yang dibenarkan. Apalagi ini
Dalam Islam tuh wajah tuh apa istilahnya pusat kemuliaan manusia di sini. Makanya nggak boleh seorang memukul wajah. Seorang suami mukul wajah istrinya, kenapa nggak boleh? Kalau perlu mukul selain wajah, misalkan ini dan pukulannya itu saya tidak membekas ya. Cepatlah sholat, misalkan gitu. Nggak boleh muka, ya itu lambang apa kemuliaan atau istilahnya pusat kemuliaan seorang manusia di sini. Apalagi wanita kan istilahnya apa ya? Pusat kecantikan wanita kan sini kan? Ya tidak. Makanya kalau dalam nabor bapak-bapak mau melamar, yang pertama kali lihat apanya wanita? Ininya kan? Jarang soal oh lihat tangannya. Yang pertama kan ini. Dan itu fitrah laki-laki kan melihat wajahnya dulu, wajah yang cantik atau enggak. Itu baru setelah itu lihat yang lain, mungkin tangannya kah, betisnya dan semacamnya. Maka hati-hati bapak ya, jangan berurusan dengan muka manusia ya, jangan sampai menampar, mukul dan semacamnya. Nah itu tentang hukuman denda bagi orang yang mencincang budaknya. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin dhamina li syurakaihi nasibahum ba'da taqwim wa illa 'utiqa nasibuhu faqat wa yustas'al 'abdu. Siapa yang membebaskan saham kepemilikannya pada seorang budak, maka dia harus menanggung bagian sekutunya setelah dinilai budak tersebut. Kalau tidak, maka yang merdeka cuma bagiannya saja dan si budak harus berusaha memerdekakan dirinya. Ini pembahasan ke 1, 2, 3, 4 ya, 4, 5 sekarang. Jadi begini Bapak, kasus yang kelima, siapa yang membebaskan saham kepemilikannya pada diri seorang budak, maka dia harus menanggung bagian sekutunya yang lain. Maksudnya begini, misalkan budak ini dimiliki bukan cuma 1 orang, misalkan 3 orang. Ada 3 orang memiliki 1 budak. Kok bisa? Gimana? Kok bisa begitu? Kasusnya gimana? Kok 3 orang bisa memiliki 1 budak? Hah? Kerjasama atau patungan? Misalkan seorang ini, aduh, kita ini butuh untuk budak yang bisa bekerja di sawah kita. Yaudahlah, kita kumpul uang. Kamu punya uang berapa? 5 juta. Kamu 5 juta, ada 15 juta. Cari. Budak mah ini nih. Akhirnya budak ini jadi milik 3 orang kan? Nah, kata Imam Asy-Syaukani, siapa, misalkan di antara 3 orang ini ada 1 orang yang ingin memerdekakan budak ini. Nah, dia merasa memerdekakan budak kan apa pahalanya besar. Ya udahlah, saya akan memerdekakan budak saya. Tapi yang jadi masalah itu bukan cuma milik, ya kan? Milik 3 orang kan? Kalaupun dia merdeka, yang 2-nya, ya kan belum tentu kan? Nah, disinilah kata Imam Asy-Syaukani, siapa yang ingin siapa yang memerdekakan bagian saham bagiannya pada diri seorang budak. Misalkan gini, misalkan tadi harganya 15 juta, ya udahlah saya merdekakan budak saya. Berarti kan seakan-akan 5 juta hilang kan? Nah, sisanya berapa? 10 juta. Nah, 10 juta ini nanti dia berikan kepada sekutunya. Kalau memang sekutunya tidak mau memerdekakan. Jelas Bapak ya? Jadi misalkan kalau ada seorang, 3 orang memiliki 1 budak. 1 orang ini merasa saya pengen memerdekakan budak, saya ingin cari pahala yang banyak. Tapi yang 2-nya tidak mau. Kami masih butuh kok. Kami masih butuh untuk mempekerjakan di sawah ladang. Maka orang yang ingin memerdekakan ini, ya sudah, bagian saya merdekakan. Berarti sisanya diperkirakan harga budaknya misalkan harga dulu misalkan 15 juta, sekarang harganya naik jadi 20 juta atau misalkan 30 juta. Nah, berarti bagian dia anggap 10 juta. Selesai. Tinggal sisa. Nah, berarti yang orang memerdekakan ini cari uang 20 juta. Untuk Bapak diberikan kepada siapa? Sekutunya, kawannya itu Bapak ya. Nah, kalau ternyata kawannya nggak mau, atau gini,
dia udah melepaskan bagian dia, mau cari 20 juta nggak punya uang, maka apa? Ya sudah, yang merdeka cuma bagian dia saja. Ibaratnya budak ini sepertiganya merdeka, 2/3-nya budak. Ya, terus bagaimana untuk merdeka? Si budak inilah diminta apa? Cari uang 20 juta ini supaya dirinya merdeka. Jelas apa ya? Ini kasusnya gitu. Apa dalilnya? Disinilah disebutkan Imam Syaukani, dalil bahwasanya kalau orang punya saham pada kepemilikan pada diri seorang budak, maka dia harus menanggung bagian sekutu lainnya. Ini hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin, fakana lahu malun yablughu thaman al-'abdi, quwima al-'abdu 'alaihi qimat 'adl, fa'aqa syuraka'ahu hisasahum wa 'itiqa 'alal 'abd, wa illa faqad 'ataqa 'itiqa 'alai ma 'ataq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melepaskan saham kepemilikannya pada diri seorang budak, dia punya saham terkait dengan seorang budak, punya saham, dia lepaskan, dan dia memiliki harta yang cukup untuk membebaskan sisanya. Contohnya tadi 30 juta, saham dia 10 juta, udah bebaskan, dan dia punya sisanya berapa? 20 juta. Maka ditaksirlah ini harga budak ini. Kalau misalnya tadi taksir 30 juta, berarti dia berikan 20 juta kepada kawannya. Dan dia pun merdeka budak itu. Misalkan udah dilepas, udah saya merdekakan bagian saya pada diri budak ini ke saya. Lalu dia punya uang 20 juta, nih udah 20 juta. Lepas, merdekalah budak ini. Kalau tidak, kalau ternyata si dua orang ini tidak merelakannya, atau orang ini nggak punya cukup uang untuk melunasinya, maka yang merdeka cuma bagian dirinya saja. Jelas Bapak ya? Ini sekali lagi mungkin ilmu yang belum bisa kita praktekkan, tapi sekali lagi kita tidak tahu masa depan. Siapa tahu di masa depan kita bisa praktekkan ini ya. Jelas Bapak ya? Jadi itu kasusnya. Kalau misalkan ada beberapa orang bersekutu tentang seorang budak, maka kalau misalkan ada salah satu di antara mereka yang ingin memerdekakan, maka memerdekakan, tapi dia harus melunasi bagian sekutunya. Lunasi. Jangan ditaksir, oh kira-kira budak ini harganya segini, bagian saya sudah selesai, tinggal bagian 2 orang saya bayar. Nah kalau misalkan dibayar, misalkan ada, berarti selesai. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya sudah, bagian dia saja, sedangkan bagian 2 orang tidak merdeka. Jelas Bapak ya? Nah, kan masih ada 2 orang lagi kan, itu waktu dia kerja itu harus yang dipakai 1 orang ini. Yang mana? Kan juga orang. Iya. Pokoknya kan 1 bulan 20 hari. 10 hari, 20 orang, 10 orang. Dan yang dimerdekakan itu 10 hari juga. Jadi yang bisa kerja kan 10 hari. 1 bulan. Yang bisa kerja 10 hari. Kan yang merdeka kan bisa bertiga. Iya. Yang dipakai kalau 1 bulan itu 10 hari. Oh, Jadi enggak. kalau yang bekerja kan kalau dalam budak kan hasil dari kerja itu kan dibagikan. Iya. Ya, berarti. Mereka tentu yang waktu yang orang yang memerdekakan itu yang bisa digunakan. Kalau begitu ini, maka dikembalikan kepada 2 orang. Kalau memang ternyata 2 orang itu tidak memerdekakan bagian mereka, berarti jatah yang satu ke 2 orang itu. Yang jelas si budak nanti berhak untuk memerdekakan dirinya dengan melunasi bagian 2 orang ini. Iya, 2/3-nya. Sepertiga. Iya, kan 2 orang yang memerdekakan kita 1. Iya, 1/3. Sepertiga waktu yang saya gunakan. Sepertiga. Iya. Oh, sepertiga. Enggak lah Pak, pas sepertiga. 2/3 maksudnya. 2/3. Kan sudah Kan 1/3 dia. merdeka sepertiga. Yang untuk pulang itu masih ya jadi kerajaan untuk kerajaan. Iya. Mengolah sawah atau Iya. itu dalam 1 bulan kan 20 hari dipakai kerja kebalikan. Yang mulai kan
sepertiga. Oh, maksudnya 1/3-nya libur gitu? Libur itu yang Enggak. Enggak. Dikembalikan ke dua orang, Pak. Enggak libur gitu. Dia otomatis jadi bagi budak, jadi budak bagi dua orang itu. Secara penuh milik dua orang. Cuma si budak ini juga punya hak untuk membebaskan dirinya dengan memberikan dua bagian dua orang itu. Iya. Adapun masalah kerja tetap bisa full bagi dua orang itu. Misalkan tadinya kan untuk 3 orang. Setelah ini merdeka, otomatis bagiannya sebulan hanya untuk 2 orang, bukan untuk 3 orang. Kalau misalkan yang satu memerdekakan, kan kalau misalkan anggap gini, orang ini, budak ini milik 3 orang. Misalkan 3 orang sepakat, ya udah 10 hari di tempat saya, 10 hari di tempat kamu, 10 hari di tempat kamu. Tidak. Nah, lalu satu orang ini memerdekakan, dan dia nggak punya uang untuk melunasi ini, sisa ini. Maka si budak ini waktu-waktunya berarti hanya untuk 2 orang. Karena ini yang memerdekakan yang tadi itu memberi syarat gimana? Syarat gimana? Saya ini Ah. kan kita kerja pakai budaya ini kan selama 30 hari kan? Saya merdekakan 10 hari dia libur gimana? 10 hari boleh. Jadi orang Boleh. yang orang ini mau pakai 20 hari aja. Boleh juga. Kan itu saya syarat. Iya. Saya merdeka. Betul. Ya sama seperti tadi yang kisah Safina. Ummu Salamah kan tadi mensyaratkan saya merdekakan kamu dengan syarat kamu begini. Tidak masalah. Berarti dikembalikan kepada. Ya, itu kan kembalikan kepada 2 orang itu. Kalau 2 orang itu setuju, selesai. Jadi kembali lagi itu, Pak. Jadi kalau misalkan satu bagian ini dimerdekakan, kembali kepada 2 orang ini. Kalau 2 orang ini mau mempekerjakan 30 hari, silakan. Dan kalau cuma 20 hari aja, silakan juga. Itu kan hak. Kalau dipakai PO itu tidak bisa dia kerja itu sendiri. Cari uang untuk dirinya. Ah, itulah yang jadi masalah. Makanya nanti iya, makanya Ya pembahasan lain. ada pembahasan lain, namanya mukatabah. Mukatabatnya gini, nanti otomatis si budak ini minta kepada 2 orang ini, saya pengen ini nih, pengen merdeka, jadi berapa yang harus saya lunasi? Misalkan, 20 juta, yaudah beri saya waktu untuk bekerja, misalkan khusus untuk memerdekakan dirinya. Misalkan ya tadi, misalkan Anda 30 hari, 10 hari untuk khusus dirinya aja, mengumpulkan uang untuk membebaskan dirinya, 20 hari lagi untuk majikannya. Sebenarnya jatah yang sudah dibayar itu kan bisa dipakai. Iya, bisa aja. Itu kan kembali ke 2 orang itu. Yang namanya hak tuh Bapak bisa digugurkan. Hak tuh. Kan hak tuh artinya mau dilaksanakan harus dilaksanakan. Tapi kalau misalkan digugurkan ya nggak masalah. Hak itu bisa digugurkan, tergantung orangnya. Nah itu ya. Jadi dan ada hadis lain juga di sini mirip dengan hadis ini juga dalam Sahih Bukhari Muslim juga, kata Nabi SAW, man a'taqa syiqsan min mamlukin fa'ali khalasu fi mali. Siapa yang membebaskan bagiannya pada diri seorang budak, saham pada diri seorang budak, maka dia harus melepaskannya dari hartanya. Artinya kalau 3 orang ini memerdekakan, maka dia hendaknya menyelesaikan sisanya gitu loh. Fa'ilam yakun lahu malun qulimal mamluk bima ta'adal. Kalau memang dia tidak punya duit, orangnya ini nggak punya duit, cuma itu aja saya mau merdekakan, nggak ada lagi uang untuk memerdekakan dia. 30 juta, nggak ada lagi uang untuk 20 juta. Maka di sini kata Nabi SAW, hendaknya dia ditaksir dengan adil. Harganya berapa? Misalnya disepakati, harganya 20 juta nih. Dia udah dimerdekakan 10 anggap, sisanya 20. Maka disitulah tsummastus'iyah. Maka hendaknya si budak tsummastus'iyah. Hendaknya si budak ini diminta kerja. Kalau memang si orang pertama nggak punya uang untuk memerdekakan budak, maka si budak ini minta kerja untuk apa? Membebaskan bagian yang belum dimerdekakan, ghairu mashkukin alaih. Tapi dengan syarat kata Nabi tidak diberatkan. Artinya jangan sampai memberatkan budak tersebut. Jadi dia dipaksa misalnya, kamu nih saya udah memerdekakan bagian saya nih pada diri kamu, berarti kamu sisanya 20 juta harus kerja. Sehari harus 10 jam, nggak boleh dipaksa, harus dikembalikan kepada keridhaan budaknya. Jelas apa ya? Dan kalau ternyata budaknya gini, saya mau nanya, kalau budaknya nggak mau merdeka gimana? Gimana? Dia udah dimerdekakan 1 orang, tapi 2 orang kan belum kan? Ternyata si budak saya nggak mau merdeka, dia datang ke 2 orang, Pak, tolong jangan merdekakan saya. Gimana? Boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Karena Bapak
Sebagian budak itu kadang tidak ingin merdeka. Kenapa? Kalau merdeka harus cari nafkah sendiri, cari sandang sendiri, cari papan sendiri, tempat tinggal sendiri. Dia selama ini udah merasa nikmat dengan dipekerjakan. Saya udah kerja untuk majikan saya dapat makan, dapat tempat tinggal, dapat pakaian, saya udah nikmati. Tiba-tiba saya harus cari makan sendiri. Waduh, berat. Nah, maka kalau kasusnya seperti itu, ya sudah, nggak masalah, si budak ini tetap jadi budak. Apa ya? Jelas ya? Nah, itu tentang masalah orang yang membebaskan budak, sedangkan budak itu masih dimiliki oleh orang lainnya. Lalu berikutnya, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wala yasihhu syartul wala'a wa syartul wala'i li ghairi man aqta. Tidak sah mensyaratkan wala bagi orang yang tidak memerdekakan budak. Tidak sah mensyaratkan wala bagi orang yang tidak memerdekakan budak. Wala itu artinya hak waris dari seorang budak. Maksudnya gitu Bapak. Jadi gini, saya mau nanya nih, kalau misalkan budak kerja, ini budak kan kerja untuk majikannya kan? Dia kerja misalkan 10 jam setiap hari. Dari hasil kerjanya, misalkan anggap kerjanya inilah atau jualan atau apalah, dapat dari hasil jualan dapat uang 5 juta sehari. Maka dia bisa gunakan 5 juta itu. Milik siapa 5 juta itu? Majikannya. Majikannya. Nah, berarti kalau ternyata dia dimerdekakan, dia punya uang nggak? Nggak punya sama sekali. Nah, nanti kalau ternyata dia sudah merdeka, kan nggak punya uang sama sekali, dia pun berusaha cari nafkah untuk dirinya sendiri. Dia akhirnya bekerja lalu punya uang, bahkan punya rumah, punya. Setelah itu dia meninggal. Pertanyaan, siapa yang mewarisi hartanya? Siapa? Kira-kira siapa? Enggak langsung tuannya. Lihat ada kerabatnya enggak? Ada bapaknya enggak? Ada ibunya enggak? Gitu. Kalau ternyata ibu, bapak, abang, adiknya semuanya enggak ada, berarti itu milik orang yang memerdekakannya. Nama hak untuk mewarisi harta budak namanya wala. Kita sama ya. Jadi kalau budak ini ternyata sudah merdeka, dia kan berusaha, artinya dagang atau kerja dapat uang, punya kekayaan harta. Nah, kalau dia meninggal, kalau ternyata ahli warisnya nggak ada, benar-benar nggak ada, berarti hartanya milik orang yang pernah jadi majikannya yang memerdekakannya. Jelas ya? Ini namanya wala. Dan kata Imam Asy-Syaukani, tidak sah mensyaratkan hak waris budak bagi orang yang tidak memerdekakannya. Artinya begini, misalkan kasusnya Bariroh. Iya, contohnya gitu ya, misalkan Bariroh atau misalkan Bariroh. Ya, kita baca aja hadisnya Bapak ya, kisah Bariroh. Apa dalil yang seperti itu boleh? Kata Imam Asy-Syaukani, nah ini, fali hadits Aisyah. Jadi hadis Aisyah, jadi seketika itu Bariroh ini budak. Jadi kata dia, kata tu ahli alat isi awakin fi kulli amin uqiyah. Saya mengadakan perjanjian dengan majikanku untuk memerdekakan dia. Jelas apa ya? Nanti ini termasuk boleh juga seorang budak nanti terjadi melakukan perjanjian kontrak dengan tuannya. Tuan, saya pengen merdeka lah. Kata tuannya, udah kamu bisa ngasih berapa? 5 juta. Ya udah 5 juta. Nanti dia kerja, setelah dapat 5 juta dia kasih kepada majikannya, lalu apa? Merdeka. Nah, ini jelas apa ya? Nah, ini Bariroh ini dia mengadakan perjanjian dengan majikannya untuk memerdekakan dirinya dengan harga 9 uqiyah. Uqiyah ini sejenis ukuran emas macamnya. Nah, ada suara apa tadi? Loh. Jadi harga dia 9 uqiyah. Jadi ini dibayar setiap tahunnya 1 uqiyah. Berarti selesai berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun baru merdeka dia. Nah,
Akhirnya setelah itu Barirah ini minta kepada Aisyah untuk membantu dia, karena dia kan budak nih, dia pengen memerdekakan dirinya. Maka dia minta kepada Aisyah, bantulah saya supaya saya bisa memerdekakan diri saya. Maka ternyata si ininya, si tuannya katanya, ya udahlah, boleh Aisyah beli, nanti kan dimerdekakan, tapi dengan syarat hak walanya, hak warisnya pada kami, pada si majikan pertama. Jelas apa ya? Jadi nanti dia kan ini nih, dibeli oleh Aisyah. Jadi kan berpindah kepemilikan kan, jadi milik Aisyah. Nanti Aisyah merdekakan. Nah, kata si majikan pertama, nggak apa-apa, dijual segini, tapi dengan syarat nanti kalau dia meninggal punya harta, kamilah yang mewarisi hartanya. Maka Nabi menyatakan dalam hadis, innamal wala'u liman a'ta. Hak waris dari budak ini milik orang yang memerdekakan. Nah, dalam kasus tadi yang memerdekakan siapa? Aisyah, bukan majikan pertama. Jelas apa ya? Nah, jadi nggak boleh seorang misalkan, ya saya jual ini budak saya dengan syarat nanti kalau budak ini meninggal sayalah yang mewarisi hartanya. Nggak boleh. Yang berhak mewarisi hartanya hanyalah yang memerdekakannya. Habis ya? Ya cukup Bapak ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan pembahasan budak ini yang lumayan seru. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.